kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikanmu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Maka dari 1000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan, maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Yang tu ujian. Walaupun banyak permintaan lain Allah makbulkan, kena faham kadang-kadang Allah uji. Kadang-kadang Allah uji. Kena faham, kena ready, kena redha, kena terima keputusan Allah, kena terima, belajar terima takdir. Belajar menerima takdir, belajar berdamai dan redha dengan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlalu murah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya adalah dunia. Terlalu hina tujuan ketika kita untuk mendekat kepada Allah adalah kebahagiaan yang sementara. Tapi tujuan di dalam mendekat kepada Allah, at-taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, tujuan yang paling mulia dari itu semua adalah meraih ridha-Nya Allah. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah. Orang yang paling bahagia adalah sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia melewati perjalanan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Lelah, letih, kecewa, sakit hati, marah. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita tidak lagi mampu berkata dan berbuat apa-apa. Muda, belia, terang benderang, sampai pada akhirnya menguning, layu dan mati. Di sini tempat kita sejenak singgah dalam perjalanan panjang, mampir sejenak ke pom bensin, ke toilet, berwudu, makan, istirahat. Setelah fresh, kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan kita selanjutnya adalah kembali menghadap Allah. Yang subuhnya saja baru 2 rakaat, Allah cukupkan semua kebutuhan dunianya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang konsisten menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah cukupkan kebutuhan dunia untuknya. Tidak diperbudak dunia, hartanya dicukupkan, karirnya dicukupkan, pekerjaannya nyaman, tenang. Itulah rahasianya sahabat selalu konsisten pada sholat subuh. Bahkan mereka berangkat dalam pekerjaan setelah menunaikan subuhnya. Itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terbaik, yang pintar, al-kayyis, dialah membangun koneksi dengan Allah yang punya segalanya. Dia kerjakan perintah Allah, dia ikuti tuntunannya, dunia dia dapatkan, akhirat insya Allah dia akan raih. Kita orang beriman, dia tak boleh kecewa walaupun dia menghadapi satu keadaan yang sudah mustahil pada fikiran manusia. Sebab Allah SWT boleh ubah mana-mana aturan dunia yang dia nak. Pisau yang memotong Allah Ta'ala boleh ubah ketika Allah menghendaki, dan pisau itu tidak berupaya untuk memotong. Sebab itu tidak akan kecewa hanya orang-orang kafir saja. Orang beriman tak kecewa, takkan kecewa walaupun dia dah nampak pintu tertutup. Cuba tengok, depan saya ni ada batu pejal kan. Kalau kita terkunci di sebalik tembok batu ni, kita kata pakai mati tang ni je, itu orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman yang percaya dengan kuasa Allah, bahawa seluruh alam ini tunduk kepada Allah, dia kata insya-Allah boleh pergi ke sana. No? Sebab dia baik sangka dengan Allah, sebab dia tahu kesemua aturan sistem alam ini tunduk dengan. Ingat, sekarang fokusnya memperbaiki diri. Perbaiki sholat, perbaiki ibadah, perbaiki hubungan dengan orang tua, kuliah yang serius, cari pekerjaan yang bagus, dan fokus dulu nyenengin orang tua. Ketika semua kebaikan demi kebaikan itu sudah dilakukan, maka apa yang terjadi? Hal jazaul ihsani illal ihsan.
Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Tidak usah panik. Kalau anti baik, antum baik, pasti Allah datangkan laki-laki yang baik. Teruskan belajar. Dosa malu. Malu ni tak belajar. Kalau belajar tak pandai, itu tak malu. Allah tak kata suruh jadi pandai. Allah suruh belajar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah guru Quran yang pandai. Mana tanya itu belajarlah dengan orang yang tahu. Kalau kamu tak pandai lagi. Kalau kamu dah pandai, berhentilah belajar. Jadi orang yang tak mau belajar itu patutnya malu. Walaupun kita belajar Quran, kita budak-budak lain 7 tahun belaka, kita seorang 77. Belajar okeylah, tak ada masalah. Kita boleh jadi boh. Jangan malu, benda agama jangan malu. Yang nak malu benda dunia kita malu. Malu nak dedah aurat, malu nak tipu orang, malu nak bayar hutang orang. Mungkin orang akan berkata, kita dah terlalu ketagih dengan dosa itu, tak boleh nak mengelak. Macam mana saya nak bertaubat dengan perbuatan dosa yang saya ketagih? Teruslah bertaubat, walaupun dalam sehari sekian kali tergelincir melakukan itu dosa, tanpa menjadikan tergelincirnya dosa itu sebagai excuse untuk terus berbuat dosa dan terus bertaubat. Tidak, tetaplah berazam untuk berhenti daripada perbuatan walaupun dia ketagih. Tetap azam untuk berhenti walaupun sekian banyak dia tergelincir melakukan perbuatan dosa yang sama. Jangan sampai, yang pertama, jangan putus asa untuk bertaubat dan sungguh-sungguh untuk berhenti daripada perbuatan dosa itu. Yang kedua, jangan sekali mengikut kepada syaitan. Untuk apa kamu bertaubat? Kamu taubat nanti buat dosa. Kamu taubat, kamu buat dosa. Dengan begitu kamu mempermainkan Tuhan. Jangan sekali-kali membuka ruang putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Jangan sekali-kali menghentikan bertaubat karena tipu muslihat dan daripada syaitan. Terus bertaubat, azam untuk berhenti walaupun sekian banyak tergelincir melakukan dosa. Bertaubatlah sekian banyak kali dengan bersungguh-sungguh, bergantung kesungguhan untuk bertaubat. Pasti Allah akan tolong. Tanda Allah sayang kamu ialah Allah jadikan kamu orang yang suka kebaikan dan ibadat. Walaupun ketika ini, malam ini, kebaikan dan ibadat kamu tidaklah 24 jam, tapi kamu suka tengok majlis ilmu, kamu suka tengok ulama, kamu suka dengan Islam. Ini sifat dia. Dia suka dengan kebaikan, dia tenang walaupun tak banyak yang dia buat. Kata Allah, kalau ingin khusyuk, sederhananya, siapkan diriku untuk menghadap kepada Allah. Sempurnakan wudhu, sempurnakan pakai pakaian yang baik. Kan ayatnya ada semua tentang pakaian. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaik. Sempurnakan wudhu. Quran surah 5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya ayat. Sempurnakan. Untuk apa? Karena mau menghadap Allah. Anda menghadap pimpinan pakaian bagus begitu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia di muka bumi ini kecuali satu saja tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Aku atau mengabdi kepada. Itu tujuan kita ada di sini. Jadi kalau dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita nggak punya tujuan lain. Kalau ada yang tanya gini, Ustadz, apakah memang saya diciptakan ini untuk sholat? Jawaban saya iya. Untuk puasa, iya. Bakti sama orang tua, iya. Untuk belajar, iya. Terus semua yang positif yang agama perintahkan, puasa, zakat, haji dan umroh, jenguk orang sakit dan segala itu ya. Yang lain yang dilarang tidak boleh. Membunuh, mengganggu, berzina dan segala macam. Jadi itu memang tujuan kita diciptakan. Tidak ada tujuan lain. Kalau makan, minum, tidur, ini pernak-perniknya. Sayangnya karena banyak orang muslim tidak faham tujuan dia diciptakan justru untuk mengabdi dan beribadah kepada Tuhannya. Tidak faham kalau ini adalah tujuan utama, dan makan, minum, segalanya pernak-perniknya. Mereka pergi kepada pernak-pernik dan melupakan tujuan utama dia diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada kalanya kamu tak suka dengan sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Macam mana sesuatu itu baik sementara kita tak suka? Dalam perumpamaan kita di
kehidupan kita keseharian, ubat itu rasanya pahit, ya kan? Budak-budak itu kalau kasih ubat susah dia tak nak. Tapi ubat itu membawa kebaikan atau tidak? Membawa kebaikan. Nah, sepatutnya kalau kita tak suka, ya buang saja. Nah, tapi ini dalam masalah ini, kebaikan itu yang dinilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang baik. Walaupun manusia tak suka. Kadang-kadang kamu suka kepada sesuatu, tapi itu membawa keburukan dan kejahatan pada kamu. Jadi suka dan tidak sukanya kita bukan menjadi ukuran kepada apa yang kita nilai. Mengikut apa yang kita suka bermakna itu baik, tidak. Tuan-tuan, macam mana kita buat Allah Ta'ala ni? Kita suruh Allah Ta'ala ikut kita ke? Kita kena ikut Allah Ta'ala. Tuan-tuan, masa sakit kita cari dia, masa senang kita lupa dia, masa kita ada masalah kita cari dia. Sampai Mekah, tuan-tuan cari Allah Ta'ala. Sampai Raudah kita cari, minta dengan Allah Ta'ala masa kita susah. Bila kita dah senang ni, mana Allah Ta'ala, tuan-tuan? Ulama kata, tanda kamu diterima, doa kamu diterima apabila mulut dan hati kamu mengulang-ulang doa dan permintaan tersebut. Alhamdulillah, orang yang melazimi solat dan sentiasa mengulang-ulang doa, alhamdulillah, bertenanglah, insya-Allah pengakhiran kamu baik, insya-Allah pengakhiran kamu baik. Jadi kalau ada urusan-urusan belum selesai, perbanyak istighfar, teman-teman sekalian. Istighfar kepada Allah SWT, karena memang ini akan memudahkan urusan-urusan kita. Karena kadang-kadang ada dosa memang menjadi penyebab itu. Dosa itu seperti sumbatan di saluran air. Kalau dia ada, maka akan menghambat air. Tarik sumbatan itu, memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah akan maafkan. Walaupun kita tidak sadar, kalau kita punya dosa, tetap kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya pribadi, kata Nabi, beliau seorang Nabi, bertaubat dan beristighfar kepada Allah satu hari 70, riwayat lain 100 kali. Kalau dalam saat kesulitan tidak ada satupun manusia yang mau membantumu, maka yakinlah berarti saat itu hanya Allah saja yang ingin membantumu, dan Allah tidak ingin ada orang lain bersama dengannya. Kawan-kawan yang akrab dulu mana? Terbang melayang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat hilang. Betapa tidak adilnya kawan-kawan ini, mana semua? Yakinlah bahwa Allah ingin menolongmu dan Allah tidak mau ada orang lain bersamanya. Begitu indahnya. Wa huwa yatawalla salihin. Allah yang akan menjadi penolong orang yang soleh. Jadi takut. Jangan letakkan, tuan-tuan, kegembiraan kita pada manusia. Jiwa manusia ini, tuan-tuan, dia boleh berubah-ubah. Hari ni dia boleh cakap kita sayang, aku bersama dengan engkau. Besok belum tentu lagi. Bahkan lebih teruk, tuan-tuan, dialah yang menyebabkan kita kecewa. Dialah yang menyebabkan kita pada hari ini merana. Dialah yang menyebabkan kita sedih, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak salahkan dia. Manusia ini memang sifat dia berbolak-balik. Silap kita apabila meletakkan kegembiraan kita pada dia. Jaga hubungan engkau dengan Allah. Jangan kau hiraukan sangat hubungan engkau dengan manusia. Cukup kau melakukan kebaikan, kau tak menyakiti mereka, dah alhamdulillah dah. Jangan kau gantungkan keriangan, keseronokan, kebahagiaan engkau di hati-hati makhluk lain melainkan Allah. Jangan. Sebab engkau akan penuh dengan kekecewaan. Moga Allah jadikan kita orang yang meletakkan kegembiraan, keseronokan kita hanya pada Allah. Dia iaitu Allah. Kena ingat, yang menggembirakan kita Allah, yang menghantar kesedihan juga Allah, dengan perancangan Allah dan pengetahuan Allah. Allah tahu setiap inci yang Allah rancang. Allah tahu. Maka bertenang orang beriman ketika dia diuji, dia bersabar, dan ketika dia diberi nikmat, disebut alhamdulillah. Kita ni selalu letak harapan yang salah kepada makhluk yang selalu buat salah. Seronoknya kalau ada duit mesti bahagia. Tak. Tuan-tuan dengar ni satu fakta. Kalau tuan-tuan ingat bahagia itu dengan duit, tuan-tuan cuba tengok dalam Forbes.com. 10 manusia terkaya di dunia, separuh mereka ini bercerai dan gagal dalam rumah tangga. Maksudnya apa? Duit tidak boleh beli kebahagiaan.
manusia ni dia akan diuji dengan apa yang dia cakap dan apa yang dia benci. Maka sebab tu Islam ajak apa? Dalam setiap benda berpada-pada, dalam membenci dan mencintai berpada-pada. Letakkan ada sedikit dia panggil reserve apabila berlakunya sesuatu. Maka kita akan diuji dengan apa yang kita cakap, dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita terlalu benci. Setiap malam Allah tunggu kita. Tiap-tiap malam Allah tunggu kita sampai Allah janji dengan kita, tuan-tuan. Kalau engkau ada masalah, engkau mengadu dengan aku selesaikan masalah. Kalau engkau ada salah, kau mengadu dengan aku ampunkan salah tu. Allah kata orang beriman sampai 2/3 malam dia bingkas bangun daripada tempat tidur ni. Dia buat apa, tuan-tuan? Dia bangun tengok TV ke, tengok bola ke, tengok apa ke? Tak, masa itulah dia bersunyi dengan Allah. Dia bangun, tuan-tuan, bingkas. Dia kata apa? Ya Allah, aku datang kepada Engkau. Ya Allah, aku bangun ni, aku nak datang kepada Engkau, ya Allah. Seperti mana yang kita janji kepada Allah di dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji aku, ya Allah. Ini janji aku, ya Allah. Sungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku, semua untuk target hidup kita, tuan-tuan, selain daripada pergi beli nak makan sarapan tengah hari, hantar anak pergi sekolah, kita pergi kerja, antara target hidup kita ialah apabila bertemu dengan Allah, kita membawa an-nafsul tayyibah ataupun an-nafsul mutmainnah, hati ataupun jiwa ataupun ruh yang bersih. Mesti kalau bawa dosa walaupun sikit, kena seksa di alam barzakh dulu, kemudian kena tanggung sukar dan susah di padang mahsyar, yang tempoh paling minimum berdiri di mahsyar itu ialah 50,000 tahun lamanya. Yang nak rehat, yang nak relax, yang nak bahagia, tak rasa langsung seksa dan azab ni, ialah orang yang sebersih-bersihnya apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mesti, tuan-tuan, mesti target di situ. Belajar punya hati yang gak tega nyakiti siapapun. Belajar untuk itu. Tapi ustazah, orang-orang telah menyakiti saya. Gak apa-apa kalau orang. Kamu jangan. Karena kamu tidak akan dihisab atas apa yang orang lain lakukan kepadamu. Kamu hanya akan dihisab atas apa yang kamu lakukan dan kamu katakan kepada orang lain. Dunia itu cuma segitu-gitu aja, teman-teman. Kita mesti mikirin nanti kita kalau masuk kuburan gimana keadaan kita. Kita mesti mikirin nanti di akhirat gimana keadaan kita. Ayolah, di sisa hidup kita nih, dah pengen jadi perempuan bener aja. Dah mau kejar Allah, kejar Rasulullah, kejar surga sebisa kita, insya Allah. Selebihnya terhadap segala macam ujian dalam kehidupan, dah sabar-sabar aja. Dunia memang tidak pernah ideal buat siapapun. Saya setiap kali datang hal yang gak enak dalam hidup saya bilang, Halimah, ingat, Allah kasih sakit biar kamu kangen sama surga. Allah kasih sakit biar kamu kangen sama akhirat. Kalau dalam hidup kamu dikasih enak terus, kapan ada ceritanya kamu kepengen sama akhirat? Kalau dalam hidupmu kamu selalu berkelimpahan cinta dan puja dari orang di sekelilingmu, bagaimana kamu akan mengharapkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika kamu sedang dihina, kamu sedang difitnah, kamu sedang dicaci maki orang, kamu bisa berkata, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, tak masalah selagi engkau tetap cinta padaku.